Takut itu tabi'i, manusiawi. Ya. Ada orang takut bangkrut, wajar nggak salah. Yang pedagang takut bangkrut, yang menikah takut goncangan pernikahan sampai ke perceraian, yang pejabat takut diganti, takut direshuffle, takut di inilah segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang akidah dan tauhid. Ini merupakan pelajaran dasar dalam Islam yang kita kenalkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Kenapa akidah menjadi pelajaran pertama? Sebab ini adalah semacam kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah mengajarkan akidah 13 tahun di Mekah. Baru setelah itu beliau hijrah ke Madinah, baru turunlah nanti syariat puasa, syariat zakat, syariat haji dan segala macam. Berarti kalau akidah kita kuat, ya, seluruhnya menjadi ringan. Sholat malam jadi ringan, bersedekah jadi ringan, melakukan kebaikan jadi ringan. Karena akidah inilah pokoknya. Makanya menanamkan akidah kepada anak itu adalah sesuatu yang harus kita mulai dari awal. Akidah diambil dari kata-kata aqodah. Aqodah itu artinya akad, perjanjian. Ya, kita mengenal akad nikah, akad jual beli. Inilah akad. Nah, akad perjanjian. Berarti akidah itu adalah perjanjian kita kepada Allah. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, ya, ketika arwah kita mau diturunkan, Allah sudah mengambil janji dengan kita. Kamu saya turunkan ke dunia, apakah kamu akan menyembah saya? Alastu birabbikum. Kalau bala syahidna, ya Allah, iya. Kalau turunlah muka bumi. Nah, jadi ada perjanjian kita kepada Allah. Nah, kita berjanji dulu kan di alam arwah, nggak ingat. Tidak ada memori kita. Bahkan kita di dalam rahim saja kita nggak punya memori. Kita nggak ingat. Padahal kita pernah di sana semuanya gitu. Tapi kita lupa. Tidak Allah berikan daya ingat kita di waktu di dalam rahim. Nah, itulah cara Allah mengingatkan kita dengan perjanjian kepada Allah. Dengan cara-cara Allah sendiri yang diingatkan terus. Itu namanya akidah. Kita sudah berjanji, kita akan menyembah Allah secara uluhiyah. Akidah uluhiyah, akidah rububiyah. Kita akan terus menyembah Allah. Kita yakin Allah yang mengatur kehidupan ini. Makanya kalau kita tidak yakin Allah yang mengatur, itu nanti akan terasa berat kehidupan ini. Inilah akidah. Dan tauhid. Tauhid diambil dari kata wahidun, satu. Tauhid artinya menyatukan. Menyatukan dari banyak keyakinan. Ada orang mempertuhankan sesuatu. Sebab dalam konteks sosial, bahwa manusia itu pasti percaya kepada yang gaib. Ya, makanya Tuhan dulu banyak banget itu. Ada batu dianggap Tuhan, ada pohon, apalagi kalau pohon 100 tahun. Kalau udah 100 tahun udah keren banget ini. Dikasih sarung lah, dikasih ini, dikasih itu, disembah segala macam. Batu pakai disembah itu. Nah, itu namanya Tuhan-Tuhan, ilah-ilah orang lain. Makanya tauhid datang menyatukan seluruh daripada keyakinan kepada Allah itu hanya keyakinan kepada Allah. Itu maknanya tauhid. Itulah akidah dan tauhid yang kita bahas di pertemuan ini. Dari anak-anak kita, dari awal kita tanamkan kekuatan tauhid. Kaum muslimin muslimat, sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah. Apa fungsinya kita belajar tauhid? Yang bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Luqmanul Hakim, ini yang diajarkan kepada anak pertama tauhid ini. Nah, kenapa tauhid kita butuhkan dalam kehidupan? Pertama, fungsi tauhid itu adalah untuk membajakan diri. Kita harus bermental baja. Kalau kita tidak bermental baja, sering remuk kita nanti dalam kehidupan. Kita tidak yakin itu datangnya dari Allah. Itu namanya membajakan diri. Kenapa kita perlu bermental baja? Karena kehidupan ini banyak kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan gitu. Nah, kalau akidah kita tidak kuat, remuk hidup kita. Bahkan dengan wabah corona ini, siapa yang bisa memprediksi sekitar bulan Desember yang lalu akan ada wabah seperti ini yang menghentikan seluruh denyut kehidupan. Perdagangan berhenti, pesawat berhenti, umroh saja berhenti sama haji. Ada nggak orang berisiko macam? Ini kejutan. Padahal mungkin ada yang baru buka usaha 2 bulan, ya. Ternyata baru mengangkat ekonomi, turun lagi, down lagi. Ini kejutan dalam kehidupan.
Kita mau menikah, undangan sudah disebar. Ternyata sekarang lihat, tidak boleh sama polisi melakukan keramaian segala macam. Ini kejutan yang tidak menyenangkan. Belum dengan kecelakaan. Nah ini akidah harus kuat. Remuk hidup kita kalau kita tidak kuat. Kita yakin ini ujian daripada Allah. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, walana ba'luwannakum, sungguh saya akan menguji kalian, kata Allah, bisya'in minal khauf, dengan rasa takut. Sekarang kita rasa takut semuanya. Rasa takut itu wajar, manusiawi. Jadi kalau kita singgung sedikit ya, banyak beredar stigma-stigma di masyarakat, jangan takut sama corona, hanya takut kepada Allah. Itu perkataan yang salah itu. Takut itu tabi'i, manusiawi. Ya, ada orang takut bangkrut, wajar, nggak salah. Yang pedagang yang takut bangkrut, ya. Yang menikah takut goncangan pernikahan sampai ke perceraian. Yang pejabat takut diganti, takut diresafel, takut di inilah segala macam. Itu rasa takut wajar. Ini ujian oleh Allah kepada kita. Karena kita takut dengan corona, ya segala macam. Nah, bagaimana kita lulus dengan ujian ini? Di akhir ayat Allah berfirman, wabasyirus sabirin. Inilah akidah. Beri kabar gembira kepada orang sabar. Ini Allah yang memberikan ujian kepada kita. Dengan hikmah kita jelaskan kemarin, supaya kita tahu rasanya takut, supaya nanti kita tidak memberikan ketakutan kepada orang. Nah, inilah akidah kita ajarkan di sini. Hidup itu banyak kejutan. Makanya kalau tidak kuat akidah kita, remuk kehidupan kita. Itu banyak kejadian tidak menyenangkan. Sekarang kita pulang kampung aja nggak bisa. Saya mungkin kalau pulang ke Sumatera dikarantina selama 14 hari. Mendingan di Jogja. Nah, ini kan salah satu yang tidak kita bayangkan. Ya. Sekarang pesawat sangat murah tapi nggak bisa. Nah, inilah namanya kejutan dalam kehidupan yang tidak menyenangkan Allah ciptakan kepada kita. Minal khauf wa naqsin minal amwal. Sekarang punya mobil mewah saja, buat apa nggak bisa keluar? Ya. Punya deretan mobil di rumah mewah canggih-canggih, orang nggak bisa keluar, mau diapain? Nggak ada. Itulah arti harta seperti itu sebenarnya. Wa naqsin minal amwal wal anfus. Kehilangan orang-orang kita cintai. Allah memanggil, kalau udah ajalnya datang dipanggil Allah. Ajal itu urusannya bukan dengan sakit, ya, kematian itu hubungannya dengan ajal. Jangan kita hubungan dengan bela agama nggak bela agama. Kalau sudah ajal ente datang ente mati, kata Allah. Mau bersembunyi di bagian dunia manapun, ya itu sudah suatu hal yang pasti. Nah, dengan nauzubillah, kalau ada saudara kita, keluarga kita terinfeksi corona positif, itulah hari terakhir kita bertemu dengan dia. Habis itu dia diisolasi. Ya kalau sembuh dia pulang, kalau meninggal ya udah, sampai makam aja kita nggak bisa hadir. Bayangkan, Allah memberikan kita catatan seperti itu dalam kehidupan, supaya kita sadar, selama masih ada waktu dengan keluarga, berikanlah cinta kepada keluarga kita, juga kepada orang lain. Sebab mereka nanti yang lebih banyak tersiksa, menangis dengan kepergian kita. Wal amsu was samarot, kekurangan buah-buahan, gizi segala macam, kekurangan vitamin segala macam. Wabasyirus sabirin, dan beri kabar orang sabar, kata Allah. Itu fungsi daripada akidah pertama, yaitu untuk membajakan diri. Karena hidup itu banyak kejutan. Kejutan yang tidak menyenangkan, kita sabar. Kejutan yang menyenangkan, kita bersyukur. Yang kedua fungsi akidah adalah agar kita menjauhi hal-hal berbau syirik. Apa itu syirik? Kita adakan sederhana. Syirik itu adalah kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan syariah. Ada dimensi kemanusiaan dalam kehidupan. Kalau kita yang mendapatkan sesuatu, pakailah dimensi kemanusiaan. Misalnya, kita ingin punya duit banyak, ya, semua orang mungkin punya. Apa dimensi manusianya? Ya bekerjalah secara keras, rajin menabung, ya, jangan terlalu foya-foya. Insya Allah kita bisa punya uang banyak. Tapi kita gunakan cara tidak dengan dimensi kemanusiaan. Kita mengandalkan uang lah, tuyul lah segala macam. Itu syirik kepada Allah. Ada ilmunya. Lalu kita ingin Gunung Merapi, ada ilmunya, vulkanologi, ada tokohnya. Nggak usah kita lempar sesajen apa. Merapi itu tugasnya meletus untuk berbagi pasir kepada kita. Laut, nggak usah kita sedekah laut lah. Sedekah itu sama orang miskin, sama laut miskin apa? Nah, ini kan salah satu contoh, ada ilmunya, oceanografi. Pak Ustadz, rumah tangga pengen bahagia, ada ilmunya, ilmu parenting. Banyak ustaz-ustaz kita ahli parenting. Nggak usah kita datang ke dukun, disuruh nanam inilah, nanam itulah. Itu bukan dimensi manusia, syirik kita kepada Allah. Pengen bangunan kuat, ada teknik sipil. Nggak usah kita nanam kepala kambing lah, nanam kepala kebo lah segala macam, jembatan. Ada ilmunya. Kalau itu ente lakukan, ente syirik kepada Allah.
Dan syirik itu dosa tidak terampuni. Kalau sakit ya dokter. Kalau obat ya farmasi, nggak usah main-main obat-obatan deh dengan wabah corona ini. Serahkan kepada ahlinya semuanya. Itulah ilmunya dan itu dimensi kemanusiaan. Wa alamal ada semakullaha summa ardhum alal malaikah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah menurunkan ilmu kepada Nabi Adam. Jadi apapun yang kita raih di muka bumi ada ilmunya. Berjalanlah dengan ilmunya, berjalan dengan syariah. Semuanya ada ilmu diberikan Allah. Pengen dapat jodoh, ya carilah, berusahalah, berdoa kepada Allah. Apalagi dalam masalah jodoh, tugas kita lah berusaha. Dan Allah nanti akan memberikan jawaban dengan jodoh kita. Ya, kalaupun nanti kemarin ada mahasiswa bertanya ke saya tentang jodoh, karena dia suka dengan seorang laki-laki, tapi ketika dia berikan kode segala macam, kok tidak ada respon gitu. Cuma centang satu lah bahasa kita nih ya, tidak ada respon. Sementara dalam mimpinya Allah menghadirkan sosok lain. Lalu karena dia mahasiswa kita, dia nanya, Pak, jodoh saya yang mana gitu. Kita jawab, mungkin Allah menunjukkan kepada kita sebuah rahasia bahwa jodoh itu kadang-kadang didatangkan Allah tidak sesuai dengan yang kita prediksi. Jadi kadang-kadang orang yang kita suka nggak cocok dengan kita, Allah tahu, dipisahkan. Makanya dalam teori jodoh kita gunakan bahwa kalau Anda tidak dinikahkan dengan orang yang sering Anda sebut dalam doanya, bahkan nyebut nama dalam doa nggak apa-apa ya. Tapi kalau Allah tidak menjodohkan kita dengan orang kita sebut namanya dalam doa kita, ya mungkin saja Allah menjodohkan kita dengan orang yang sering menyebut nama kita dalam doanya. Mungkin ada yang diam-diam mendoakan kita, menjadi imamnya, menjadi jodohnya, mungkin seperti itu. Itulah dalam konteks akidah kita harus yakin. Jadi jangan sampai kita nyari jodoh nginep di kuburan. Ngapain? Dapat pocong ente itu. Ada syariahnya, ikut biro jodoh. Sekarang banyak komunitas ta'aruf ya. Di Yogyakarta tuh sudah ada 3 yang kita temukan. Ada yang rumah jodoh lah istilahnya, ada yang ta'aruf segala macam. Ikut itu. Nanti ketentuan tetap di tangan Allah. Itulah namanya menghindarkan kesyirikan. Jadi nggak usah kita melakukan kesyirikan. Syirik itu dosa tidak terampuni. Kalau kita melakukan dosa besar al-kabair, nggak sempat tobat, Allah mungkin mengampuni di akhirat. Tapi kalau syirik, jangan coba-coba. Kalau tidak tobat sebelum meninggal, no way, nggak ada ampunan bagi Allah. Mulai sekarang hindari kesyirikan, belajarlah sesuai dengan syariah, hindari dukun segala macam, kuburan segala macam lah, itu semuanya kesyirikan. Yang terakhir, fungsi akidah dan tauhid adalah untuk menunjukkan kepada manusia apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib. Tadi kita jelaskan di awal, manusia itu pasti punya keyakinan kepada yang gaib dari zaman dulu, dari zaman belakang-belakang itu sampai percaya yang gaib. Nama supaya tidak keliru, allazina yu'minuna bil ghaibi, apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib, itulah tugas akidah sebenarnya. Banyak yang gaib dalam kehidupan ini. Kita tidak melihat malaikat, tidak kita melihat Allah, surga, neraka, banyak yang gaib. Makanya apa yang gaib, tanyalah kepada pencipta yang gaib. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita belajar? Al-Qur'an. Surga neraka gaib. Ada nggak surga neraka? Al-Qur'an mengatakan ada, ya ada. Ya, jin ada surat jin malah dalam Al-Qur'an disebutkan. Berarti ada. Nah, bagaimana kita memperlakukan jin? Allah juga memberikan batasan dalam Al-Qur'an, dalam Islam, bahwa dengan jin kita hanya boleh sama-sama hidup di alam bumi. Tadi tidak boleh berinteraksi sosial. Tidak boleh saling tolong-menolong, itu nggak boleh. Apalagi sampai nikah. Sebab banyak jemaah nanya, Ustaz boleh nggak nikah sama jin segala macam? Nggak boleh. Min jinsi anfusikum. Harus dengan sesama manusia. Jadi yang gaib apa, bagaimana memperlakukan yang gaib, itulah tugas akidah dan tauhid diberi Allah kepada manusia. Arwah kita gaib. Apa itu arwah? Ma min ilmi illa qalila. Nggak ada yang tahu tentang arwah. Itu gaib. Nggak bisa kita lihat arwah. Kita dicabut arwah sama Allah. Kemana setelah dicabut arwah kita? Tanyalah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kita masuk ke alam barzah. Berarti nggak ada arwah gentayangan. Nggak ada arwah yang tertahan di dunia karena banyak dosanya sehingga harus diinikan. Nggak ada. Semuanya masuk ke alam barzah, menunggu kiamat. Dulu kita di alam arwah, meninggal, kembali lagi ke alam arwah itu. Nah, ini kan salah satu kalau kita gunakan Al-Quran. Nah, makanya banyak orang yang menyimpangkan tentang arwah ini. Arwah bisa dipanggil lah, bisa minta tolong lah, apa itu jin, setan itu yang untuk merusak akidah dan tauhid kita. Ya, sebab arwah itu sudah nggak tahu apa-apa lagi. Tertutup dengan dunia. Barzakh itu artinya dinding.
yang dia tidak lalu di kehidupan dunia. Silakan dibaca beberapa buku tentang arwah. Nah, ini kan gaib, supaya kita tidak salah memperlakukan yang gaib. Jin segala macam. Contoh ya, saya sering membahas dengan mahasiswa, masalah hantu saja. Hantu itu kan imajinasi, nggak ada hantu itu. Ya. Apa buktinya hantu tidak ada? Saya buktikan. Ya, kami di Sumatera, ya, hantu kita kan berbeda-beda karena itu imajinasi. Hantu Sumatera beda dengan hantu Jawa. Saya dulu di Sumatera, waktu hidup di Sumatera nggak kenal tuh babi ngepet, tuyul saya nggak tahu. Ya. Kami punya hantu sendiri namanya palasi gitu loh. Mungkin orang Jawa nggak kenal hantu kami. Orang Jawa punya hantu sendiri, Malaysia punya hantu sendiri, orang Cina punya hantu sendiri, Eropa vampir lah, Amerika Dracula segala macam. Itulah imajinasi. Kalau memang hantu itu ada, seharusnya sama dong seluruh dunia. Kambing itu kan sama. Australia kambing, sini juga kambing. Sini mbek, sana juga mbek. Emang sana pakai bahasa Inggris apa mbeknya gitu? Enggak. Nah, berarti lah hantu itu adalah imajinasi. Dan jin datang menyerupai itu supaya kita takut keluar malam, tidak keluar subuh. Akhirnya datang ke dukun segala macam. Nah, dalam gaib seperti ini, kalau kita bertanya kepada Allah melalui Al-Quran apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib, itulah fungsi akidah. Jangan salah kita melakukan gaib. Artinya kita takut dengan ini segala macam, melakukan ini segala macam. Nah, akhirnya kita sampai ke tahap nanti kesyirikan kepada Allah. Jadi intinya akidah dan tauhid mengajarkan kita malaikat gaib. Kita nggak pernah lihat malaikat. Ya bisa saja kalau malaikat memperlihatkan diri kepada kita bisa saja. Tapi tidak akan. Tapi kita percaya malaikat ada di sekitar kita. Ya. Bahkan yang malaikat yang selalu mencatat amal kita segala macam itu kan ada. Ada nanti kehidupan setelah kematian. Udah kita yakin lah. Ada surga neraka. Jangan kita diragu surga neraka nggak ada. Tapi Al-Quran mengatakan ada itu ada. Berarti akidah panjang kita adalah apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib, itulah inti daripada akidah dan tauhid. Jadi ada 3 yang kita pelajari manfaat dari tauhid. Pertama adalah untuk membajakan diri kita karena hidup nanti banyak kejutan. Ya, ada kejutan yang tidak menyenangkan, ada kejutan yang menyenangkan. Ketika kejutan yang menyenangkan, syukurlah kepada Allah. Kalau kejutan tidak menyenangkan, sabar sambil berusaha mencari jalan keluar. Yang kedua, fungsi akidah adalah untuk memberikan kita pelajaran bagaimana menjauhi hal-hal yang berbau syirik kepada Allah. Sebab syirik itu tidak terampuni. Bagaimana menjauhinya, ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedang yang terakhir, fungsi akidah tauhid adalah menjelaskan apa itu yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib. Itulah inti daripada akidah dan tauhid, supaya tidak jatuh juga kepada lembah kesyirikan. Pakailah dimensi kemanusiaan, berusahalah kalau pengen kita sehat ya makan diatur, asupan, kesehatan. Nggak usah kita pakai yang aneh-aneh itu loh. Ya. Kalau ingin hidup bahagia ya hati kita tata, pikiran kita tata segala macam. Kalau rumah tangga kita pengen bahagia, komunikasi suami istri kita harus kita bangun, dengan anak-anak kita bangun. Banyak buku-buku berbicara seperti itu. Nggak usah kita datang ke bomoh atau dukun itu untuk bahagia segala macam, itu sudah melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebab kita tidak menggunakan dimensi kemanusiaan yaitu ilmu pengetahuan. Semoga akidah kita jaga. Ini pertarungan kita hidup di dunia di akhirat. Melenceng akidah kita, ikut aliran sesat, udah selesai. Neraka tempat kita. Makanya akidah dan tauhid harus kita jaga, terus belajar, bertanya kepada ulama yang betul-betul memahami agama ini dengan benar, supaya kita tidak jatuh ke lembah kesyirikan, jatuh kepada lembah kekafiran, dan jatuh kepada lembah kemunafikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.